Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Wa la quwwata illa billahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kembali ngaji tafsirnya. Hari ini adalah tafsir Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau sampean kenal tafsir-tafsir itu rata-rata ya tafsir by kitab gitu. Jadi ada kitabnya, ada penulisnya gitu. Nah, karena para sahabat senior itu tidak menulis kitab tersendiri, maka para ulama itu kemudian menyusun kitab yang disandarkan pada pendapat-pendapat para sahabat senior. Salah satunya adalah An-Nukat wal Uyun karya Al-Mawardi. Itu banyak mengutip pendapat dari para sahabat senior dan tabi'in begitu. Hari ini kita membahas Ali bin Abi Thalib. Ali ini istimewanya satu, dia Islam itu sejak sebelum akil balik. Jadi masuk Islamnya sejak kecil ya, beda dengan yang lain. Besar baru masuk Islam. Nah, Ali ini yang sejak kecil dia masuk Islam. Kemudian yang kedua, Ali ini selain sahabat yang dekat, dia juga menikahi menikahi putrinya Rasulullah yang sampai saat ini keturunannya yaitu disebut Ahlul Bait. Itu dari keturunan Ali dan Fatimah. Selain itu sudah tidak ada. Jadi keturunan yang sampai hari ini lestari itu adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Nah, Ali ini punya dua nama, Mbak. Jangan dianggap namanya satu gitu, enggak. Jadi kadang orang-orang terkenal itu ya gitu, ada nama asli, ada nama panggung. Nah, gitu. Ali itu juga punya dua nama. Yang pertama ya Ali itu yang umum kita ketahui. Yang kedua itu namanya Haidar. Haidar itu artinya singa gitu. Jadi salah satu nama dari Ali bin Abi Thalib itu adalah Haidar. Makanya nanti kalau ada riwayat misalnya menceritakan tentang Haidar, nah itu Ali bin Abi Thalib begitu, karena salah satu nama dari Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Nah, perawakannya seperti apa? Ali itu perawakannya sangat digandrungi wanita lah, kira-kira seperti itu. Ini saya sebutkan perawakannya itu. Ali adalah orang yang tampan, hidungnya mancung, berjenggot dengan warna kulit yang tidak terlalu putih, jadi ya sedang lah, tidak terlalu putih. Pandangan matanya tajam. Kemudian kedua alisnya kanan dan kiri itu menyatu, jadi tebel gitu, menyatu di sini. Nah itu Ali ya, hampir menyatu ya. Kemudian badannya kekar dan bahunya bidang, jadi tegap begitu ya. Dia tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Kalau berjalan agak bungkuk, dan ketika dia usia lanjut, kepalanya itu sudah tidak ada rambutnya, artinya botak begitu ya. Nah, itu postur tubuhnya Ali bin Abi Thalib. Dulu saya pernah nyepil ya kisah Ali ketika Nabi hijrah itu kan disuruh gantikan tidurnya Nabi. Padahal Ali itu tahu kalau orang-orang Quraisy itu mau mengepung dan mau membunuh Nabi, itu tahu. Tapi kok ya mau gajuli tidur gitu. Itu bahasa saya itu hanya iman yang gila. Karena apa? Orang mau dieksekusi disuruh gantikan mau. Itu adalah orang yang menurut saya itu imannya iman gila. Nah, maka Ali bin Abi Thalib inilah satu-satunya sahabat yang oleh Nabi itu disampaikan begini. Ketika Ali nyampe di Madinah dan dia sudah nggak kuat mau menemui Nabi karena kakinya bengkak, berjalan tanpa alas kaki ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu akhirnya Ali kirim salam, sampaikan salam saya ke Rasulullah. Saya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Lalu Rasulullah yang datang ke Ali, kemudian dipeluk, dan Rasulullah itu statementnya keren. Hadza akhi fid dunya wal akhirah. Inilah saudaraku dunia dan akhirat. Betapa persahabatannya itu tidak sebatas enaknya saja, tetapi kesulitannya juga
tetap bersahabat itulah Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang kita masuk ke tafsirnya. Sudah saya tulis di buku tafsir sahabat ini, bukunya kecil ya. Tapi saya lihat di Shopee itu sudah habis itu. Ini sejak 2015, tidak berselang lama itu sudah habis. Nah, yang pertama begini. Ketika zaman mendengar kisah Adam dan Hawa, itu di surga dia makan apa? Buah khuldi. Sebenarnya buah khuldi itu sebutannya iblis sebenarnya. Nama aslinya itu bukan buah khuldi. Jadi khuldi itu sebutan iblis untuk menamai buah. Jadi ceritanya begini. Iblis itu ngerayu Nabi Adam supaya mau memakan buah itu. Caranya gimana? Dia itu sumpah, awakmu kok gak ngerti kalau ini adalah pohon abadi atau buah khuldi. Loh, terus kenapa kalau pohon abadi? Nah, kalau kamu makan ini kamu nanti akan abadi. Nah, begitu dia sumpah demi Allah. Nah, dia karena mencatut nama Allah itulah kemudian Nabi Adam itu percaya. Sama seperti dipanggil Pak Rektor. Masa? Wah, itu langsung tanpa diverifikasi beritanya langsung mengiyakan. Karena apa? Karena orang besar yang manggil. Nah, itu iblis itu bersumpah demi Allah, kalau kamu makan buah itu kamu nanti akan abadi. Juga berpikir panjang. Karena mencatut nama Allah itu, akhirnya Nabi Adam itu ngambil buah itu. Buah yang umumnya orang menyebut buah khuldi. Tapi sebenarnya dalam dunia tafsir itu banyak perbedaan pendapat, Pak. Kalau perbedaan pendapat di dunia tafsir itu biasa, yang luar biasa perbedaan pendapatan. Nah, ini saya bacakan. Yang pertama, pohon khuldi atau umumnya orang menyebut pohon khuldi. Itu ayatnya begini: Uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rawadan haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah. Jangan engkau atau kalian berdua mendekati sajarah. Nah, makna sajarah itu macam-macam. Yang pertama maknanya adalah buah tin atau sama ngerti buah tin. Nah, yang pernah ke Arab atau mungkin dapat oleh-oleh dari ini buah tin, nah gitu. Di Al-Quran itu kan ada watini wa zaitun. Tapi menurut Ali bin Abi Thalib itu bukan buah tin, tetapi sajaratu kafur. Begitu bahasa Arabnya, sajaratu kafur. Sajaratu kafur itu dalam terjemahan bahasa Indonesia itu pohon kamper. Nah, kalau sampean searching di Google, pohon kamper itu ya tingginya bisa 30 meter dan buahnya itu kecil. Kalau sampean searching di Google itu buahnya kayak ceri. Nah, warnanya ungu kehitam-hitaman. Buahnya kayak gitu, kecil buahnya. Tidak ada 1 cm, 0,5 cm, ukurannya kecil. Nah, itu yang dipetik oleh Adam. Sehingga dia kemudian dalam tanda petik juga dihukum oleh Allah untuk turun dari surga. Nah, itu menurut Ali bin Abi Thalib makna pohon itu adalah sajaratu kafur atau buah kamper. Begitu. Nah, kita kok nggak ada ya? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Begitulah tafsirnya Ali bin Abi Thalib begitu. Kemudian wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Saya tanya kepada sampean kalau Idul Adha itu mulai takbir, itu mulai kapan? Siang atau pagi? Arafah atau Tarwiyah sama takbirnya, mulai Arafah atau Tarwiyah? Lupa ya. Di kitab fikih itu begini, Mbak, di kitab ya Mabadi Fikih lah, kitab fikih yang tipis-tipis itu. Min subhi yaumi Arafata ilal asri yaumin nahri. Jadi mulai dari subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari Tasrek, bukan hari Tasrek gitu. Arafah itu tanggal berapa? 8, 9, 10, 9. Jadi sebelum malamnya takbir, sebelum maghribnya takbir, itu subuh itu sudah takbir. Saya punya guru di pondok itu namanya Pak Muhyiddin. Saya itu hafal
Pak Din iki setiap bersubuh di hari Arafah itu pasti takbir. Karena saya juga jamaah subuhnya. Nah, saya tunggu-tunggu itu. Oh iya, takbir. Jadi habis sholat itu tidak baca istighfar itu enggak, khusus di subuhnya hari Arafah itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu saya ingat betul karena dia itu orang yang taat beragama. Nah, sebenarnya begini teman-teman, apa yang Saman kaji di fikih, apa yang Saman pelajari di fikih itu sebenarnya adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menyatakan begini. Dalam ayat ini, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, itu menyampaikan bahwa takbir itu dimulai dari subuhnya hari Arafah hingga setelah sholat asar hari Tasrek. Itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Jangan lupa, kita itu fikih itu ya macam-macam dari berbagai sumber. Nah, itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'tu wa barkun, itu artinya kilat. Nah, kilat itu begini. Kilat itu kalau hari ini kira-kira secara ilmiah apa artinya kilat? Nah, gitu. Nah, kilat. Aliran listrik bukan? Ada yang IPA enggak? Nah, apapun itu penjelasannya, tapi Ali bin Abi Thalib itu lucu. Barkun itu maknanya adalah pukulan besinya malaikat. Ya sudah tahu aku. Pokoknya pendapatnya begitu ketika saya ya sungguh lah logikanya seperti apa, tetapi begitulah pendapat Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan barkun itu. Lalu ada juga ayat begini. Sampean kalau kaya itu disuruh zakat nggak? Ya, semoga menjadi orang kaya. Nah, nanti biar peduli kepada sesama ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas. Nah, menyimpan emas yang dimaksud di dalam ayat ini adalah menyimpan emas tapi tidak mau memberikan atau mengeluarkan zakat. Itu yang akan diadab. Nah, batasannya seberapa? Batasannya itu yang ngasih batasan itu Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud yakni sunad dhahaba wal fiddah itu adalah 4.000 dinar. 4.000 dinar. Dirham deh. Annal kanza mazada ala arba'ati alafin dirhamin. Jadi yang dimaksud kunus atau walladzina yaknisuna dhahaba itu adalah orang yang memiliki lebih dari 4.000 dirham. Saya belum menghitung rupiahnya itu berapa. Begitu. Artinya kalau kita punya aset yang besar, ya pedulilah kepada sesama biar tidak terkena kitab ini. Gitu ya. Lalu saya lanjutkan lagi yang ayat berikutnya. Ini ayat, sebentar, ayatnya begini. Pada saat Nabi Nuh itu ghadab ya terhadap kaumnya, karena kaumnya itu diajak masuk Islam itu tidak mau. Saman bisa bayangkan ngajak orang selama 950 tahun itu nggak membuahkan hasil. Nabi Nuh itu ingat umurnya itu 1050-an tahun, sekitar itu umurnya Nabi Nuh itu. Berdakwahnya saja itu 950 tahun. Dan itu valid. Dalam arti Quran menjelaskan gitu, Bible kalau tidak salah begitu juga. Sama. Nah, akhirnya apa? Kenapa dia disebut Nuh? Nuh itu orang yang aksarun nawaki, orang yang banyak meneteskan air mata. Makna Nuh itu begitu. Orang yang banyak meneteskan air mata. Kenapa banyak meneteskan air mata? Karena Nabi Nuh itu berdakwah selama itu 950 tahun itu, dapat pengikut itu hanya 70 sampai 80 orang, Mbak. Anaknya sendiri nggak mau, istrinya sendiri juga nggak mau, nggak pol-polan. Nah, makanya seringkali nangis. Lebih ngenesnya itu begini, lebih ngenesnya ketika Nabi Nuh itu wis rodo putus asa ya, karena sekian lama nggak dapat hasil. Akhirnya ya wis lah, kalau Tuhan menghendaki untuk menghancurkan orang yang kayak gini, ya monggo lah kalau dihancurkan. Nabi Nuh itu wis pas.
Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Nuh itu gini aja, sampan buat perahu. Nah karena waktu itu belum ada perahu, Titanic juga belum ada, gitu ya. Akhirnya Nabi Nuh itu ya bingung, tanya, loh terus perahu itu seperti apa? Kemudian Gusti Allah itu jawab, perahu itu seperti sarang burung. Jadi bentuknya ya kayak wadah inilah, ada cekungannya, kayak gitu, biar tidak tenggelam. Lalu dibuatlah oleh Nabi Nuh itu. Kemudian setelah Nabi Nuh membuat capek-capek seharian, malamnya itu dirusak oleh kaumnya. Nah setelah dirusak itu Nabi Nuh itu masya Allah ya nebas dodo ya nelongso. Karena apa? Wis capek-capek didakwai yo gak gelem. Terus kemudian mau umatnya yang beriman mau diselamatkan yo malah dirusak, itu double. Makanya nongas nangis saja. Aksarun Nawawi itu ya gara-gara bertubi-tubinya kesusahan. Lalu setelah berkali-kali setiap malam perahu itu dirusak, Nabi Nuh itu kemudian dapat perintah dari Allah supaya perahu itu dijaga oleh anjing. Gitu. Nah anjing itulah yang berperan menjaga perahu. Sampai hari ini tuh penjaga-penjaga itu sering melibatkan anjing. Itu pertama kali itu Nuh. Begitu kisahnya Nabi Nuh. Wallahu a'lam ya. Kisah itu banyak bertebaran di tafsir yang saya kutip juga. Nah akhirnya jadi perahu itu jadi, kemudian terjadilah banjir bandang. Nah sebelum terjadi banjir bandang itu umatnya itu menertawakan Nuh ketika membuat perahu. Anda tahu sebabnya apa? Kenapa ditertawakan? Nah benar, karena tempatnya membuat perahu itu jauh dari lautan. Ketika Nuh ditanya itu, kamu itu buat apa sih? Saya akan membuat rumah yang bisa mengapung di atas air. Wah itu ketawanya luar biasa. Air itu loh di sini tidak ada. Maksudnya ya jauh dari laut gitu. Kok mau membuat rumah yang bisa mengapung di atas air? Itu ditertawakan. Nah walhasil akhirnya perahunya jadi dan terjadilah banjir bandang. Banjir bandang itu di dalam Al-Quran itu disebut wafarat tanur. Tanur itu artinya dapur, Pak. Dan dapur itu memancar. Maksudnya apa? Maksudnya air itu memancar dari berbagai arah. Jadi kok kanan, kok kiri, kok ngesor, kok dhuwur, itu memancar semua. Karena itulah kemudian kaum Nuh dan Nuh dan kaumnya itu terkena banjir bandang itu. Dan Nabi Nuh bisa menyelamatkan diri karena membuat perahu itu. Nah, wakilah ada 3 tingkat perahunya itu, ada 3 tingkat. Nah 3 tingkat. Tingkat yang pertama yang paling bawah itu hewan, yang tengah-tengah itu manusia, yang paling atas itu burung. Gitu. Itu kisah-kisah yang populer di dalam tafsir. Nah wafarat tanur itu maknanya apa? Posisinya banjir bandang itu di mana? Nah itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib, Pak. Nah Ali bin Abi Thalib itu menyatakan begini, tanur yang dimaksud itu adalah arahnya di masjid yang berada di Kufah dan dari pintu-pintu Kindah. Begitu. Itu tafsirannya Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Karena apa? Karena ya kita jauh dari Rasulullah dan tidak bisa mengakses hal-hal yang sifatnya spesifik. Ya orang-orang dekat inilah yang bisa mengakses itu. Lalu pada masa Nabi itu umat Islam pernah menang ketika perang Badar. Sama pasti sudah familiar perang Badar itu. Nah, perang Badar itu disinggung sebenarnya oleh Al-Quran di ayat ini. Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Makna darul bawar itu adalah kaum yang menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Darul bawar itu maknanya kayak gitu. Itu secara bahasa. Tetapi makna sebenarnya apa? Makna sebenarnya menurut Ali bin Abi Thalib ya perang Badar itu. Perang Badar itu yang disebut darul bawar. Itu adalah perang Badar. Nah itu pendapat siapa ya? Pendapat Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian ini yang unik.
Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis sofhal jamil. Maknanya apa? Ada yang tahu? Fasfahis sofhal jamil. Maknanya begini. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Itu maknanya. Nah, cara yang baik itu menurut sampean piye? Kalau ada orang salah ke sampean, kira-kira cara terbaik untuk memaafkan gimana? Ada yang tahu? Wah, orang beda-beda ya, beda orang kan beda cara memaafkannya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu cara memaafkannya begini. Cara memaafkannya adalah ini agak sulit. Ridho dan tanpa celaan. Kadang orang kan sudah mau memaafkan, mau berjabat tangan, tetapi ya secara lisan saja hatinya mungkin belum bisa memaafkan. Nah, itu belum seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karena keridhaan. Nah, saya sempat ngutip ya pendapatnya Gus Dur di salah satu acara TV. Gus, siapa orang yang paling bertanggung jawab melengsarkan Anda? Nah, gitu ya. Nah, itu dia menjawab dua nama. Gus Dur itu sebut dua nama, dua tokoh terkenal lah. Saya nggak nyebut. Gus Dur itu sebut dua nama tokoh yang terkenal masih hidup semua. Terus kemudian Gus Dur itu ditanya, loh Gus, perasaan jenengan sama mereka itu baik-baik saja, seperti tidak ada masalah. Nah, gitu. Nah, terus Gus Dur bilangnya gini, oh iya, karena apa? Karena saya itu kalau lebaran lebih dulu ke rumahnya daripada mereka ke rumah saya. Begitu. Itu yang untuk membuktikan bahwa Gus Dur itu ya seperti tidak ada masalah. Dimaafkan Gus? Iya, dimaafkan. Lupa Gus? Lupa sih enggak. Nah, jadi dalam hal ini Gus Dur itu ya sudah ridho, sudah memaafkan, tetapi yang namanya ingatan ya belum lupa. Sama seperti kita mungkin. Jabat tangan oke, tetapi ya kalau lupa sih enggak, kira-kira seperti itu. Kalau bin Abi Thalib enggak, Ali bin Abi Thalib itu justru ridho tanpa mencela. Begitu. Itu level yang menurut saya luar biasa. Misalnya begini, Saman kalau bilang orang ini sudah tua, umurnya berapa? Saman menyebut orang ini sudah tua gitu. Kira-kira batasan usianya berapa? 60. Ada yang lain? 50. Ada yang 70. Nah, kebetulan hal-hal seperti ini itu butuh tokoh, Mbak. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, makna ardalil umur, orang yang sudah tua, itu adalah 70 tahun. Karena apa? Karena standarisasi disebut tua itu ya beda-beda. Begitu, bahkan usia siap nikah seperti kemarin tafsir Aisyah binti Abu Bakar. Usia balik itu kan usia dewasa atau usia siap nikah itu kan beda-beda. Beda negara beda, beda peradaban beda. Nah, itu standarisasinya berbeda. Oke, yang terakhir ini agak panjang ceritanya Ali bin Abi Thalib yang terakhir itu. Ada yang pernah dengar kisahnya Uzair. Nah, Uzair itu punya keledai. Sama tahu keledai? Nah, kayak kuda tapi bentuknya kecil gitu ya. Nah, punya keledai, dan Uzair ini satu-satunya orang yang dikisahkan Al-Quran itu mati 100 tahun lalu dihidupkan lagi. Kalau di surah Kahfi itu kan matinya 300 tahun lebih, 309. Ya, salah satu mi'atin wasdadu tis'a gitu. 300 tahun dan ditambah 9 itu kalau Ashabul Kahfi. Kalau Uzair itu 100 tahun. Nah, uniknya begini, ada pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menceritakan Uzair yang dihidupkan kembali setelah 100 tahun mati. Jadi ceritanya Uzair itu bersama dengan keledainya, kemudian dia itu mati. Nah, pada saat mati itu Uzair itu punya anak. Anaknya itu barusan lahir. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah 100 tahun dia mati, itu dihidupkan kembali oleh Allah.
Setelah dihidupkan kembali, dia itu memiliki anak. Ya, tadi kan waktu dia mati kan